Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifki Rosdani, STMM selaku dosen e-commerce lanjutan kelas MA. Kami dari kelompok Almityu akan mempresentasikan Pisdek Almityu sebagai hasil ulangan tengah semester yang akan disampaikan oleh Ratna Rizky Amalia. Padanya kami persilahkan. Mengenai tantangan utama aplikasi Almityu menghadapi beberapa tantangan kritis dalam operasinya. Masalah-masalah ini cukup mencakup kualitas produk, keamanan pangan, manajemen stok, logistik, pengalaman pengguna, dan keamanan data. Setiap aspek ini memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan keberhasilan bisnis. Selanjutnya ada dampak dan solusi masalah. Dampak dan solusi masalah dari Almityu sendiri mulai dari dampak utama, yaitu pertama, kehilangan pelanggan, yang kedua, kerugian finansial akibat pengembalian dan pengiriman ulang, yang ketiga ada kerusakan reputasi merek, yang keempat resiko sanksi hukum. Kemudian solusi dari kunci dampak tersebut adalah satu, implementasi sistem manajemen kualitas ketat. Yang kedua, peningkatan standar keamanan pangan. Yang ketiga, ada pengembangan sistem logistik efisien. Yang keempat, ada penguatan keamanan data pelanggan. Dan yang terakhir, ada peningkatan layanan pelanggan responsif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kafrilia Kasada. Solusi yang ditawarkan membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan penjualan di industri daging memerlukan strategi komprehensif. Fokus pada transparansi, kualitas produk, dan layanan pelanggan yang unggul. Implementasi solusi inovatif dan nilai tambah unik dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Solusi yang ditawarkan ada beberapa, yaitu asuransi produk, sistem pelacakan pesanan, kerjasama dengan laboratorium, integrasi dengan sistem pembayaran, aplikasi mobile user friendly. Terus untuk mengatasi masalah solusi itu ada transparansi dan detail dengan tampilan foto produk dari berbagai sudut dan video edukasi tentang proses dan produksi dan juga sertifikasi. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk. Untuk nilai tambah solusi tersebut ada paket bundle, resep masakan, program loyalitas, layanan konsultasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariska. Selanjutnya mengenai analisa pasar daging yang menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan. Permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan industri kuliner dan perubahan perilaku konsumen. E-commerce membuka akses lebih luas, memudahkan distribusi dan pembelian daging yang berkualitas. Selanjutnya mengenai segmentasi dan tren pasar daging. Segmentasi target oleh Almityu yaitu rumah tangga yang mencari daging segar harian, UKM kuliner yang membutuhkan pasokan teratur, hotel dan restoran yang permintaan besar, serta tren pasar daging organik dan bebas antibiotik, transparansi rantai pasok, personalisasi pengalaman belanja, peningkatan belanja online, serta adopsi pembayaran digital. Selanjutnya mengenai model bisnis Almityu akan disampaikan oleh Ratna Rizky Amalia. Model bisnis Almityu menghadirkan solusi inovatif dalam industri daging. Platform ini menghubungkan konsumen dengan penjual daging berkualitas. Melalui aplikasi mobile dan website, Almityu menawarkan pengalaman berbelanja daging yang mudah dan efisien. Dengan model pendapatan berbasis komisi, harga dinamis, dan strategi akuisisi pelanggan yang agresif, Almityu siap mengubah cara masyarakat membeli daging. Keunggulan kompetitif kami terletak pada kemudahan akses, variasi produk, dan layanan pelanggan yang prima. Selanjutnya, ada strategi marketing yang dimiliki oleh Almityu, yaitu dengan mengedepankan kualitas dan kepercayaan dalam strategi pemasarannya. Kami memadukan pendekatan digital dengan offline marketing untuk menjangkau pelanggan secara luas. Fokus utama kami adalah memberikan pengalaman berbelanja daging yang menyenangkan dan terpercaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan Bella.
Selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan. Yang pertama adalah optimalisasi SEO, di mana peningkatan visibilitas online dengan optimalisasi kata kunci terkait daging berkualitas. Yaitu sosial media, gunakan platform sosial untuk menyebarkan konten menarik dan berinteraksi dengan pelanggan. Adapun juga yaitu kolaborasi influencer, bermitra dengan food influencer untuk mempromosikan produk daging I'll Meet You, dan dengan menggunakan email marketing dengan cara mengirim newsletter berisi promo, resep, dan tips pengolahan daging kepada pelanggan setia. Analisis kompetitor I'll Meet You, peluang dan tantangannya. I'll Meet You merupakan platform inovatif dalam industri jual beli daging online. Aplikasi ini menawarkan kemudahan akses dan variasi produk yang luas, namun persaingan dengan platform besar dan pasar tradisional menjadi tantangan utama. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan kompetitif. Kekuatannya sendiri ini terdiri dari akses 24/7 melalui aplikasi mobil dan beragam pilihan produk berkualitas. Adapun juga transaksi aman dan terpercaya dan transparansi harga dan kualitasnya. Adapun kelemahan dalam kompetitor ini adalah yang pertama, ketergantungan pada penjual pihak ketiga. Brand awareness masih perlu ditingkatkan, persaingan dengan platform e-commerce besar, dan tantangan dalam menjaga kualitas produk konsisten. Adapun juga peluang dalam kompetitor ini sendiri adalah pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia, serta meningkatnya kesadaran konsumen akan kualitas produk, dan potensi ekspansi ke pasar daging premium, dan juga integrasi dengan teknologi blockchain untuk transparansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinola. Untuk yang selanjutnya ini ada tim manajemennya I'll Meet You. I'll Meet You adalah aplikasi inovatif yang menghubungkan konsumen dengan pasokan daging dan hewan hidup berkualitas. Manajemen efektif menjadi kunci kesuksesan bisnis ini. Aplikasi ini menawarkan solusi on-stop untuk kebutuhan daging segar dan hewan ternak. Pengelolaan yang cermat diperlukan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan operasional yang lancar. Untuk tim manajemennya yaitu ada rantai pasokan dan manajemen persediaan. Yang pertama yaitu pengadaan pasokan. Tim pengadaan bekerja sama dengan peternakan terpercaya untuk menjamin kualitas produk. Mereka memastikan pasokan daging segar dan hewan hidup yang selalu tersedia. Yang kedua ini ada sistem pelacakan inventaris. Persediaan diperbaharui secara real time menggunakan teknologi canggih. Stok daging dan hewan hidup dipantau ketat untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan. Terus yang ketiga ini ada kontrol kualitas. Tim khusus melakukan pemeriksaan rutin terhadap kualitas produk. Mereka memastikan daging dan hewan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangannya. Untuk selanjutnya ini ada tim operasional pengiriman dan layanan pelanggan. Logistiknya yang canggih. Rute pengiriman dioptimalkan menggunakan algoritma AI. Kendaraan khusus dilengkapi kompartemen suhu terkontrol untuk menjaga kesegaran produknya. Terus ada pelacakan real time. Pelanggan dapat memantau status pesanan mereka secara langsung. Dengan menggunakan sistem GPS terintegrasi memberikan estimasi waktu kedatangan yang akurat. Kemudian ada dukungan 24/7. Ini merupakan tim layanan pelanggan siap membantu setiap saat. Mereka menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan khusus dengan cepat dan juga efisien. Yang selanjutnya ada kepatuhan regulasi dan inovasi teknologi. Kepatuhan hukum. Tim hukum memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Sertifikasi dari otoritas terkait selalu diperbaharui. Terus ada standar kebersihan. Proses penyembelihan dan penanganan daging mengikuti protokol ketat. Untuk fasilitas produksinya diawasi ketat untuk menjamin kebersihannya yang maksimal. Lalu ada inovasi aplikasi. Tim IT terus mengembangkan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna. Keamanan data dan kenyamanan pengguna menjadi prioritas utama. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Proyeksi pendapatan dan laba.
Pada tahun pertama, jumlah transaksi sebesar 300 dengan pendapatan bruto sebesar 400 juta, laba bersih sebesar 11 juta. Transaksi pada tahun kedua sebesar 450 dengan pendapatan bruto sebesar 810 juta, laba bersih 34.800 juta. Transaksi pada tahun ketiga dengan jumlah transaksi sebesar 600 dengan pendapatan bruto sebesar 1,2 miliar, laba bersih sebesar 60 juta. Pada tahun keempat jumlah transaksi sebesar 750 dengan pendapatan bruto sebesar 1,725 miliar dengan laba bersih sebesar 96 juta. Pada tahun kelima, jumlah transaksi sebesar 900 dengan pendapatan bruto sebesar 2,340 miliar dengan laba bersih sebesar 137.200. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dan penggunaan dana. Yang pertama yaitu pertumbuhan pengguna. Peningkatan signifikan pengguna platform dari hari ke hari. Yang kedua yaitu nilai transaksi tren positif seiring meningkatnya permintaan daging berkualitas secara online. Yang ketiga yaitu penggunaan dana, pengembangan platform pemasaran dan pengurusan izin serta sertifikasi. Selanjutnya, mengenai kolaborasi dengan Almityu, kami dari Almityu membuka untuk lebih banyak komunikasi dan kolaborasi. Silakan hubungi kami melalui Instagram @almityu.id atau email informational@almityu@gmail.com untuk informasi lebih lanjut. Sekian dari presentasi untuk UTS dari kelompok Almityu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.